Meraih jabatan akademik sebagai guru besar bukanlah hal yang mudah bagi banyak dosen atau peneliti. Begitu pula Diana Laila Rahmatillah. Jalan berliku harus dihadapi perempuan 36 tahun ini hingga meraih puncak karir akademiknya. Pada awalnya tak terbesit di pikiran perempuan kelahiran 13 April 1987 ini untuk mendalami bidang farmasi karena cita-citanya sebagai dokter dan meraih beasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Akan tetapi keinginannya untuk berkuliah di Semarang harus pupus karena ibunya enggan tinggal berjauhan dengan anak perempuannya. Akhirnya, ia pun memilih Fakultas Farmasi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Meskipun impiannya menjadi dokter tidak kesampaian, Diana mengaku tak menyesal karena dia juga masih dapat berkontribusi pada bidang kesehatan. Diana mengakui perlu perjuangan yang luar biasa saat menyelesaikan studi doktornya. Ia harus pulang pergi Jakarta, Malaysia karena saat yang bersamaan harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Studi doktor pun diselesaikan oleh Diana dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Ia pun berhasil menghasilkan 10 publikasi, 4 diantaranya bereputasi internasional dan memiliki impact faktor tinggi. Diana dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang farmakoterapi, farmasi klinis, dan interaksi obat di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Penetapan Diana sebagai guru besar tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 29021 /M/07 2023 pada tanggal 12 Juni 2023. Untuk meraih jabatan sebagai guru besar bukanlah perkara yang mudah. Banyak syarat yang harus dipenuhi selama minimal 10 tahun menjadi seorang dosen. Diana pun melakoni jabatan struktural seperti kepala program studi, dekan, hingga wakil rektor 1. Untuk menjadi guru besar, ia harus mengumpulkan 40 publikasi atau total 250 publikasi sejak dirinya memulai karir sebagai dosen. Tak hanya publikasi dalam bentuk jurnal nasional dan internasional, 4 buku pun telah diterbitkan serta sejumlah aktivitas lainnya seperti penelitian dan juga pengabdian. Halo, apa kabar Sobat UTA dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Dinar Aca dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program UTA Bicara, talkshow-nya UTA 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Sobat UTA, diskusi kali ini akan sangat menarik bagi Anda yang akan berkarir atau bahkan sudah berkarir di dunia akademik, karena akan memberikan motivasi dan inspirasi khususnya untuk Anda. Pencapaian guru besar atau profesor itu adalah puncak karir ketika kita berkarir di dunia akademik. Tentu untuk mencapai atau meraih gelar sebagai guru besar atau profesor bukanlah hal yang mudah. Salah satu syaratnya adalah minimal mengabdi selama 10 tahun. Belum lagi syarat-syarat yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pencapaian profesor di UTA 45 Jakarta. Untuk membahas tema yang menarik ini, Sobat UTA, tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan 2 narasumber saya yang hebat-hebat dan sudah ada di studio pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya perkenalkan ada Ibu Profesor APT Diana Laila Rahmatillah, MPharm PhD. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih Prof. Diana sudah hadir di studio bersama kami. Sobat UTA, perlu saya perkenalkan, Prof. Diana, beliau adalah guru besar dalam bidang farmakoterapi, farmasi klinis, dan interaksi obat di UTA 45 Jakarta yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek pada tanggal 12 Juni 2023 yang lalu. Prof. Diana juga dikabarkan gitu ya, Prof, sebagai profesor termuda nih, sekaligus sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di UTA 45 Jakarta. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Ya. Selain Prof Diana, Sobat UTA, ada juga narasumber saya yang kedua yang tidak kalah hebat. Beliau adalah Bapak Michael Matthew. Selamat siang Bapak, apa kabar? Siang, baik. Salam kenal. Sobat UTA, beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang SDM UTA 45 Jakarta. Langsung saja kita berbincang mengenai pencapaian profesor di UTA 45 Jakarta. Prof Diana,
Banyak sekali artikel yang saya baca di media sosial, media online, dan media-media lainnya, bahwasanya Prof. Diana ini dinobatkan sebagai salah satu profesor termuda di Indonesia. Bisa dikatakan juga waktunya sangat cepat nih, Prof, untuk bisa mendapatkan gelar gitu ya, meraih profesor. Boleh diceritakan, Prof, sudah berapa lama Prof ini berkarir sebagai seorang dosen? Oke, terima kasih Bu Dinar. Saya berkarir sebagai dosen itu sejak Februari 2013. Jadi kalau bisa dikatakan sudah 10 tahun. Sehingga ketika saya submit itu memang kurang 10 tahun. Jadi memang 5 kali revisi itu salah satunya adalah kurang dari 10 tahun. Karena memang undang-undangnya adalah 10 tahun. Dan setelah lewat daripada 10 tahun itu barulah Juni ya 2023 mendapatkan SK penetapan guru besar. Ya, luar biasa sekali. Prof, saya tidak akan tanya seperti apa perasaannya, pasti sangat bangga, kemudian ya senang ya Prof ya usaha kita atau usaha Prof ini sudah berhasil seperti itu. Jadi sangat inspiratif dan motivatif. Kita tanya pendapat Pak Michael. Prof Diana adalah profesor termuda, apalagi di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Menurut Pak Michael, Prof Diana ini sosok yang seperti apa sih Pak? Prof. Diana, baik. Prof. Diana ini menurut saya adalah sosok yang tangguh, tegar, dan pantang menyerah pastinya ya. Mungkin kata-kata bagusnya itu adalah kiasu. Kiasu di mana pekerjaannya itu selalu diselesaikan dengan lebih cepat jauh daripada deadline yang diberikan. Luar biasa. Kalau terkait pencapaiannya sebagai profesor termuda nih, Pak Michael, seperti apa? Pastinya sangat membanggakan. Pastinya untuk Profesor Diana sendiri serta juga untuk UTA 45 itu adalah sesuatu pencapaian yang sangat membanggakan dan sangat mengharumkan nama UTA 45. Baik. Prof, tadi sudah sempat cerita ya Prof, 10 tahun kan artinya untuk bisa meraih gelar sebagai profesor atau guru besar di UTA 45 Jakarta. Kemudian Prof juga selama 10 tahun itu tidak hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai dekan, kaprodi juga pernah, kemudian banyak sekali kegiatan yang Prof ikuti untuk bisa meraih dalam waktu yang cepat 10 tahun kan minimal ya Prof ya. Iya. Apa saja sih Prof tips-tipsnya? Kemudian bagaimana cara membagi waktunya antara karir, pekerjaan, dan lain sebagainya? Ya. Dalam 10 tahun ini yang saya lakukan adalah saya fokus untuk apa yang saya inginkan. Setiap harinya saya pasti memiliki deadline. Deadline yang memang saya katakan kepada diri saya sendiri, hari ini goal saya sampai mana. Oke. Jadi ada list gitu ya Prof? Ya, ada list. Kemudian upaya-upaya Prof yang dilakukan, kira-kira apa saja nih Prof? Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya tenaga ya, tidak hanya butuh perhatian. Ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi kita. Kita juga harus mau berkorban. Pertama yang saya lakukan adalah fokus dengan bidang saya, mengekspan kolaborasi, karena untuk menjadi profesor itu kita tidak bisa sendirian. Kita harus membuat suatu kolaborasi, research collaboration, publication collaboration dengan teman-teman yang lain. Lalu juga kita harus menggali lagi, kita passionnya di mana. Okay. Kalau kita tidak punya passion, kita nggak akan bisa untuk menyenangi apa yang kita lakukan. Prof, tentu di sela-sela kesibukan Prof, pasti banyak ya Prof ya, kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih Prof membagi waktu antara pekerjaan, karir, kemudian hal-hal yang Prof senangi? Kira-kira ada nggak Prof dari Prof sendiri hal-hal yang Prof senangi itu yang seperti apa sih? Jadi misalnya hobi atau ketika burnout ngapain gitu Prof, nonton atau seperti apa? Ini saya pengen tahu sekali nih. Pasti Sobat Uta juga pengen tahu nih, di sela-sela kesibukan ada nggak Prof untuk menyisihkan waktunya melakukan hal-hal yang Prof senangi? Ya, jadi begini Bu Dina, saya kalau misalnya kerja, saya pasti akan fokus kerja. Seperti halnya saya studi ya, S1, S2, S3 seperti itu. Ya. Tetapi ketika saya jenuh, saya pasti akan
meluangkan waktu saya untuk me time, Me bermain. time, oke. Itu sangat penting. Jadi terkadang orang akan melihat ketika kita me time, nggak akan mungkin dia mencapai semua itu. Karena orang tidak tahu proses kita pada malam harinya. Ya, Ketika kita belajar, kita benar-benar fokus. Menggali semuanya. Saya orangnya, kalau misalnya saya tidak bisa, saya tidak malu bertanya. oke. Terus kalau misalnya saya bosan, saya juga tidak akan memaksakan diri untuk melakukannya. Oke. Pasti saya akan break sebentar. Lalu ketika saya ada deadline, saya orangnya sangat disiplin, Bu Dinar. Disiplin dalam arti kata ketika sudah ada schedule, besok jam sekian ada meeting, harus mengumpulkan tugas, saya pasti sudah selesai 2 hari atau 3 hari sebelum deadline. Oke. Jadi hal itu mungkin yang membuat semuanya itu lebih cepat ya. Bahkan kemarin pada saat pengajuan pun itu juga kita mengumpulkannya itu lebih cepat. Walaupun semuanya itu dihitung sesudah 10 tahun. Baik. Prof. Diana, banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya petik tadi ya untuk bisa mencapai kesuksesan, salah satunya meraih gelar sebagai profesor. Ada disiplin, kemudian fokus, Iya. mau berkorban untuk hal-hal yang kita senangi tapi tidak menghilangkan. Iya, Tetap melakukan hal-hal yang Iya, kita senangi gitu ya, betul. Prof. Satu lagi kolaborasi. Iya, Selain mahasiswa pasti juga UTA berkolaborasi dengan UTA 45 Jakarta. betul. Termasuk juga Pak Mike pasti ada support nih untuk Prof. Diana bisa mencapai gelar sebagai profesor termuda di UTA 45 Jakarta. Kira-kira support dari UTA sendiri seperti apa Pak Mike? Baik, terima kasih. Pertama-tama pastinya support yang kami berikan adalah KPI Ya. yang akan kami evaluasi setiap 6 bulan sekali, di mana KPI itu sendiri akan memberikan gambaran untuk kita apakah Prof. Diana ini telah mencapai target-target yang akan membantu Prof. Diana sendiri. Mencapai target Ya. tersebut yaitu adalah memiliki gelar profesor, Ya. Serta pastinya juga emotional support. Emotional support. Ya. Seperti apa emotional support itu Pak Michael? Di mana pastinya kita akan bertanya atau menjadi tempat curhat dari Prof. Oke. Diana sendiri kalau memang ada masalah atau apapun itu yang menjadi pikiran, dan mencoba belum tentu memberikan solusi, atau hanya kita mungkin hanya bisa mendengar saja juga sudah cukup. Oke, jadi memberikan tempat atau ruang gitu ya Betul. Pak Michael ya. Pak Mike, saya dengar kampus UTA 45 Jakarta ini juga menggaungkan program dosen 10 tahun menuju profesor seperti yang sudah dicapai oleh Profesor Diana. Itu boleh dijelaskan Pak? Ya. Seperti apa prosesnya atau programnya? Baik, pertama-tama pastinya kan awalnya itu pasti kita tanya ke dosen-dosen masing-masing jenjang jabatan awal apa yang dimiliki oleh dosen tersebut. Ya. Nah, mulai dari situ kita akan mulai memplot kira-kira berapa tahun yang dibutuhkan oleh dosen tersebut untuk mendapatkan gelar profesor. Oke. Contohnya, dosen A ini memiliki gelar AA, yaitu asisten ahli, di mana gelar AA ini untuk mendapatkan lektor kita maksimalkan di dalam 3 tahun. Setelah itu dari lektor ke lektor kepala menjadi 2 tahun, serta dari lektor kepala ke profesor selama 3 tahun. Baik. Nah, di situ kan kita bisa tahu. Tapi kalau mulai dari TP atau tenaga pengajar, nah itu akan kita mulai dalam waktu 10 tahun. Baik, jadi ada monitoring ya Pak, memantau seluruh kegiatan dosen termasuk jabatan fungsional para dosen. Betul. Oke, Dan selain Ya. itu pun juga pasti kita akan monitor juga beban kerja dosen, serta mencoba untuk memberikan dosen tersebut kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ataupun sertifikat dosen yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan gelar profesor. Jadi selain disupport sebagai profesor, disupport juga untuk memberikan beasiswa, kemudian dibantu juga untuk sertifikasi dosen, gitu ya Pak Michael ya. Oke, luar biasa sekali Pak Sekarang Mike. satu lagi, Apa itu, disupport Bu Dian? juga untuk publikasi. Disupport untuk publikasi. Kalau publikasi di UTA 45 Jakarta, Scopus Q1, Q2 itu dapat insentif. Oke. Ya, jadi karena memang syarat sebagai profesor itu kan adalah harus punya publikasi Scopus dengan impact faktor yang tinggi.
Baik. Kalau IP faktornya tidak tinggi itu biasanya tidak akan masuk ke dalam syarat khusus. Dan Pak Mike sendiri juga sudah ada program itu ya Pak Mike ya, Sudah ada, Pak. untuk Publikasi. publikasi sendiri. Oke, luar biasa. Jadi banyak sebenarnya ya Pak fasilitas yang bisa didapatkan oleh dosen-dosen yang harapannya semoga 10 tahun semuanya jadi profesor gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa Ya. kami di sini pasti cuma membantu, Ya. di mana kerja kerasnya sendiri itu pun pasti dari dosen tersebut. Ya. Ya, jadi harus ada kemauan juga nih dari dosennya. Pak Mike sudah siapkan, UTA 45 sudah siapkan, tinggal dosennya yang bergerak. Ya. Terima kasih Pak Mike atas jawabannya. Prof Diana, tadi Pak Mike sempat memberikan pernyataan, memberikan ruang dan tempat untuk curhat gitu ya Prof ya. Artinya Pak Mike adalah salah satu orang yang berperan penting di antara banyak rekan Prof Diana lainnya. Kira-kira siapa saja sih Prof selain Pak Mike yang begitu berperan penting dalam pencapaian Prof sebagai profesor? Yang sangat berpenting adalah, yang pertama sekali adalah yang men-challenge saya adalah Ibu Virgo Simamora. Ibu Virgo Simamora, oke. Do you know why? Bu Dinar tahu kenapa? Kenapa Prof? Bu Virgo adalah rektor pertama. Jadi saya ketika masuk di sini, saya dosen biasa 3 bulan, saya di-challenge untuk mengadakan, untuk bisa mewujudkan seminar internasional. Waktu saya diterima di sini, saya di-challenge. Bisa nggak mewujudkan seminar internasional? Ya. Saya bilang, saya bisa. Dalam 3 bulan itu terjadi dengan partisipan 500 orang, dan itu semua bukan mahasiswa tetapi orang luar. Dan seminarnya sukses, lalu saya menjadi kaprodi. Ya. Ketika itu, dekan memang ada, tetapi dekan tidak stay di sini. Jadi yang banyak berkomunikasi dengan saya itu adalah rektor lama ya, periode lama, bukan rektor periode baru. Jadi challenge-challenge yang diberikan oleh Bu Virgo akan membuat saya menjadi lebih tambah kuat dan bertumbuh. Iya. Kenapa? Karena dengan challenge seperti itu, artinya saya mau nggak mau, saya harus bisa nih menyelesaikan semua deadline saya. Ketika nanti saya masuk S3, waktu itu saya masih S2, artinya saya bisa lebih kuat lagi nih untuk bisa mencapai semua itu. Dan memang terbukti, saya menyelesaikan waktu S2 saya hanya 2,5 tahun. S3 saya 2,5 tahun. Lalu kembali ke sini. Artinya yang paling pertama yang mensupport itu adalah Ibu Virgo, karena memang program 10 tahun itu adalah dari Ibu Virgo. Challenge saya, tekanan saya yang saya dapatkan dalam hal untuk saya bertumbuh itu adalah dari beliau. Dan yang kedua adalah Bapak Rajesh Khanna, karena memang Pak Rajesh Khanna adalah teman seperjuangan saya sewaktu S3 di USM. Kami sama-sama register di USM, cuma saya memang selesainya lebih dulu karena saya kan memang fokus di situ. Pak Rajesh yang bolak-balik ke sini karena waktu itu Pak Rajesh posisinya wakil rektor 1. Jadi kalau di UTA dan 3 tahun belakangan sejak saya diangkat jadi warek, tim BOD sangat solid sekali. Ada Pak Mike, ada Pak Brian, ada Pak Bambang Sulistomo, ada Pak Stefanus, ada Bapak Ketua Dewan Pembina yang selalu mensupport penuh semuanya apapun yang memang kita butuhkan, karena memang ini adalah hal positif. Ketika saya memajukan diri saya sendiri, saya tidak memajukan diri saya sendiri, tetapi adalah semuanya semata-mata untuk institusi. Dan kolaborasi yang saya buat tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi adalah untuk institusi. Jadi semuanya akan ada mutualisme. Satu maju, yang lainnya juga ikut terseret. Bahkan dosen-dosen saya yang ada di farmasi, semua publication scopus saya pasti ada nama dosen-dosen baru. Artinya ketika kita maju, kita tidak akan bisa maju ketika kita tidak membawa orang-orang lain juga bisa maju bersama kita. Mari kita maju bersama-sama. Maju bersama-sama. Oke. Prof, tadi yang sempat saya highlight adalah tantangan dan tekanan nih yang memotivasi Prof Diana gitu ya. Jadi Sobat UTA jangan takut akan tantangan dan juga tekanan gitu ya, karena itu bisa memotivasi kita untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Prof, selain tekanan dan tantangan, motivasi apa lagi sih yang Prof Prof rasakan atau Prof terima hingga sampai di titik pencapaian sebagai profesor? Oke. Ketika saya menyelesaikan S3 saya, kedua orang tua saya meninggal. Jadi pada saat saya writing tesis, bapak saya meninggal, lalu ibu saya meninggal.
Uh, lalu ada tuntutan akreditasi juga di sini. Ada juga di situ saya harus selesai atau tidak. Kalau saya tidak selesai artinya saya harus extend lagi. Extend berarti banyak hal yang harus saya consideration di situ. Jadi saya sudah terbiasa dengan semua tantangan tersebut. Ketika hal itu terjadi, saya push myself, diri saya sendiri, untuk bagaimana bisa menerima kondisi itu. Mungkin 2 minggu sampai 1 bulan, saya memang bersedih, tetapi ketika saya bersedih, saya tidak diam, tapi saya tetap melakukan pekerjaan saya itu. Walaupun itu tidak akan maksimal, tetapi just keep going, melakukan kerja itu. Dan akhirnya hal ini bisa terjadi. Dan memang orang tua saya sangat bangga sekali ketika saya apply di Malaysia, walaupun saya bisa mendapatkan kesempatan di luar Malaysia, misalnya di Europe. Tapi karena memang project S2 saya di Malaysia, jadi saya tahu environment-nya di Malaysia, supervisornya saya tahu, dan saya bisa memastikan. Saya orangnya sangat, ketika saya confident saya akan ambil decision itu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi saya sangat yakin dengan ketika saya mengambil keputusan di Malaysia, saya akan selesai dengan cepat. Orang tua saya itu pernah bermimpi, one day kamu akan jadi profesor. Itu kata orang tua saya. Dan itu yang mereka katakan kepada seluruh keluarga yang ada di rumah ya. Walaupun menjadi profesor ini bukanlah suatu target yang saya juga nggak akan pernah menyangka bahwa secepat ini. Saya menyangkanya saya akan jadi profesor di atas umur 40-an. Tapi terkadang konsistensi itu tanpa kita sadari, kita sudah mendekati mimpi kita. Kuncinya adalah disiplin dan konsistensi. Ya, terima kasih Prof. Diana. Ini saya sampai speechless Sobat Uta karena saya juga merasa termotivasi dari apa yang Prof sudah katakan. Prof Diana, Pak Michael, kita akan masih lanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak. Sobat Uta, tetaplah bersama kami dalam program Uta Bicara, talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Sobat Uta, terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program Uta Bicara, talkshow-nya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kepakaran Prof Diana di bidang apa nih Prof? Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang profesor dan juga kepakaran tersebut? Oke, terima kasih Bu Dinar. Jadi saya mendapatkan gelar profesor di bidang farmakoterapi, farmasi klinis, dan interaksi obat. Memang dalam 10 tahun ini 3 mata kuliah ini yang memang saya terus pelajari. Dan ketika saya mengajar mata kuliah tersebut, saya mengatakan hampir semua obat-obat itu memang saya sudah hafal sebelum saya memberikan pengajaran tentang mata kuliah tersebut. Jadi passion saya itu adalah di farmasi klinis, farmakoterapi, farmasi klinis, dan interaksi obat. Di sini kepakarannya adalah tentang bagaimana obat-obat yang diterima oleh pasien itu dapat diterima baik, sehingga bisa mengurangi drug-related problem pada pasien, dan bisa juga dengan adanya obat yang tepat daripada farmasi klinis ini, dengan mengetahui farmakoterapinya, mengetahui interaksi obatnya, pasien itu bisa sembuh lebih cepat. Dan kepakaran ini tidak hanya saya aplikasikan dalam bentuk tulisan ataupun pengajaran, tetapi juga saya implementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada sakit apapun itu, karena saya tahu saya adalah farmasi klinis, saya yang menganalisa dulu sebelum saya berkonsultasi atau berdiskusi dengan saudara-saudara saya yang juga adalah seorang physician atau dokter. Gitu. Baik. Kalau untuk profesornya nanti Prof Diana apakah masih akan tetap seperti dia membuat tulisan, harus melakukan buku atau seperti apa, bisa dijelaskan Prof? Kalau buku memang tetap itu merupakan kewajiban profesor. Riset juga, saya juga sudah memiliki ancang-ancang kemarin untuk buat satu kolaborasi riset besar antara saya dengan teman-teman lainnya
saya sedang merancang proposalnya. Di tengah kesibukan sebagai wakil rektor 1, saya juga sedang memikirkan juga bagaimana bikin riset yang memang nantinya bisa lebih bermanfaat lagi. Kemarin kan sudah ada beberapa paten ya, mudah-mudahan paten itu bisa dikomersialisasi dan bisa diimplementasikan kepada masyarakat, karena memang kemarin kita melakukan uji praklinis. Dan nanti mudah-mudahan untuk riset-riset berikutnya bisa masuk ke tahap klinis dan bisa kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak luar, dengan teman-teman saya dari farmasi klinis luar. Baik, terima kasih Prof. Diana. Pak Michael, ketika kita melihat Prof. Diana, pasti Pak Michael juga setuju dengan saya bahwa beliau ini adalah bibit unggul yang sangat berkualitas gitu ya di UTA 45 Jakarta. Untuk Pak Michael sendiri, seperti apa sih Pak Bapak melihat sumber daya atau dosen-dosen di UTA 45 Jakarta, dan seperti apa yang berkualitas itu menurut Bapak? Baik, terima kasih. Pertama, menurut saya dosen-dosen di tempat 5 ini memiliki kualitas yang cukup baik ya. Mereka semua masih muda, di mana itu menurut saya ada salah satu advantage ya. Karena masih banyak hal yang mereka bisa pelajarin dan mereka belajarnya cenderung lebih cepat daripada orang-orang yang sudah memiliki umur. Sedangkan apa sih menurut saya berkualitas itu? Menurut saya berkualitas itu adalah kecepatan untuk beradaptasi. Ya. Maksud saya itu apa? Maksud saya adalah orang banyak yang pinter tentang textbook. Tetapi begitu ada masalah yang praktikal, mereka nggak ngerti. Akhirnya karena mereka nggak ngerti, mereka hanya kebanyakan omong aja. Dan karena itu menurut saya justru yang kebanyakan ngomong itu biasanya mereka kurang bisa untuk praktikalnya. Sedangkan banyak orang yang praktikalnya hebat dan mereka biasanya kita harus gali dulu nih, baru mereka ketahuan kalau mereka itu sebenarnya expert di suatu bidang. Baik, jadi menurut Pak Mike, salah satu keunggulan atau apa ya, poin plus yang dimiliki oleh UTA 45 Jakarta adalah dosen-dosen yang masih muda, kemudian mereka sangat cepat beradaptasi, banyak karyanya, seperti itu ya Pak. Nah, untuk bisa meraih dosen-dosen yang berkualitas atau meningkatkan kualitas dosen-dosen di UTA, apa saja sih Pak yang dilakukan oleh UTA 45 Jakarta sebagai Bapak sebagai Wakil Rektor 4 bidang SDM? Baik, terima kasih. Untuk mendapatkan bibit unggul yang Ibu katakan, pastinya kesejahteraan dosen-dosen itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan sesuatu yang saya sering dengar juga. Jadi pastinya pertama kesejahteraan adalah sesuatu yang paling penting. Yang kedua adalah kita menjadi tempat atau memiliki kultur kerja yang baik, di mana menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting juga, di mana mungkin kita bisa dapat gaji yang besar, tapi kalau memiliki kultur kerja yang kurang bagus, atau misalnya teman-temannya yang bekerja bareng mereka itu sering ngomongin mereka lah, saling backstabbing lah, itu maka akan menjadi tempat kerja yang kurang baik dan akan mau sebagus apapun orang yang kita dapat, mereka pasti keluar. Baik, terima kasih Pak Mike. Melanjutkan dari Pak Mike, Prof. Diana. Tadi dosen UTA adalah dosen-dosen yang masih muda, kemudian aktif, berkualitas, mudah beradaptasi. Nah, kalau menurut Profesor Diana nih yang juga sebagai Wakil Rektor 1 di bidang akademik, seperti apa sih Prof melihat SDM atau rekan-rekan dosen lainnya yang ada di UTA 45 Jakarta? Oke, Bu Dinar. SDM yang ada sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan SDM yang dulu, yang waktu saya bekerja pertama kali di UTA. Kita punya SDM yang berpotensi untuk menjadi someone someday. Ya. Tetapi mereka ini SDM yang pintar nih. Banyak lulusan yang dari Taiwan, kita punya banyak yang pintar-pintar semuanya, expert di bidang mereka. Satu hal yang saya harapkan daripada SDM saya adalah jangan pernah menyerah, apapun keadaannya itu. Kalau kalian ingin berhasil, jangan pernah menyerah. Seperti yang sering saya katakan ya, tantangan itu pasti akan ada. Jatuh bangun itu pasti akan ada. Tapi bagaimana kita bangkit daripada pada saat kita jatuh itu yang membuat kita mencapai tujuan kita, mimpi-mimpi kita. Jangan mau kita dikalahkan dengan
keadaan sekitar kita sehingga kita akan berhenti stop. Ketika kita stop, itu sudah pasti kita tidak akan bisa mencapai mimpi kita. Jadi SDM yang unggul, yang berpotensi ini bisa menjadi bukan menjadi apa yang dia mau, tidak akan bisa mencapai impiannya kalau dia tidak memiliki mental yang kuat. Oke. Jadi mental yang kuat adalah kunci gitu ya, Kunci Prof? mental yang kuat. Karena dimanapun pekerjaannya. Bahkan kalau kita lihat di Singapura itu nggak ada istirahatnya kalau kita kerja ya. Iya. Bahkan kalau di tempat pekerjaan lain itu saing-saingan kalau untuk bisa mendapatkan KPI bagus. Jadi ketika kita memiliki mental yang kuat, disiplin, dan memiliki passion terhadap pekerjaan itu, pasti impian itu semua dosen-dosen UTA dalam 10 tahun mengabdi di UTA 45 Jakarta, saya pastikan bisa menjadi profesor. Oke, luar biasa sekali. Ini boleh tepuk tangan. Jadi untuk ini menjadi pesan sepertinya ya, Prof ya, untuk dosen-dosen UTA. Begitu juga dengan Pak Mike, memberikan pesan-pesan untuk dosen-dosen UTA supaya mau fight, mau berjuang dan memperjuangkan karirnya. Gitu ya. Tidak hanya menjadi dosen, tapi capailah gelar tertinggi di bidang akademik, yaitu menjadi guru besar dan profesor. Sobat UTA, ini tentu sangat menginspirasi. Saya dari tadi jujur saja banyak sekali speechless ya, karena melihat dua sosok yang sangat inspiratif dan motivatif. Ibu Diana, Prof Diana dan juga Pak Mike, usianya masih sangat muda, Sobat UTA. Nah, akan kita ulik sedikit nih ya, Prof Diana dan Pak Mike cukup muda usianya, tapi pencapaiannya sudah luar biasa, gitu ya. Usia boleh muda, tapi pencapaian luar biasa. Kira-kira ada nggak sih, Prof, moto atau pesan yang Prof pegang dalam-dalam atau Prof bawa sampai sekarang sehingga Prof itu bisa ada di posisi sebagai profesor? Ya, moto yang selalu saya bawa, tidak pernah saya tinggalkan sampai sekarang adalah ketika saya sudah memulai sesuatu, saya pastikan saya akan memberikan version terbaik dari diri saya untuk menyelesaikannya. Saya tidak akan peduli pendapat orang lain boleh berpendapat setuju atau tidak setuju dengan saya. Tapi saya termasuk wanita yang sangat confidence dengan apa yang saya lakukan. Jika saya sudah decide something, saya confidence, percaya terhadap kemampuan dan ability saya pasti akan lakukan itu walaupun banyak di surrounding kita tidak bisa ya menutup semua orang untuk berbicara baik dengan kita. Ada pro dan kontra. Yang bisa kita lakukan adalah trust yourself. And keep going. Trust yourself and keep going. Itu adalah moto Prof Diana. Kita dengarkan moto dari Pak Michael nih, karena beliau juga usianya cukup muda, Sobat UTA. Masih sangat muda bahkan, tapi beliau sudah bisa mencapai posisi sebagai Wakil Rektor 4 ya, Pak Mike ya. Kira-kira ada nggak Pak moto atau pesan yang Pak Mike pegang sampai saat ini? Baik, terima kasih. Pasti pertama, pantang menyerah ya. Pantang menyerah, oke. Dan jika memang saudara-saudara ini sudah sampai di atas, jangan sombong. Ya. Karena seperti pepatah yang pernah saya dengar adalah pohon yang paling tinggi adalah pohon yang pertama kali ditebang. Jadi maksud saya itu apa? Maksud saya kalau kita sudah tinggi, tapi kita memang kelihatan tinggi, maka banyak orang yang akan pengen tebang kita. Seperti itu. Luar biasa sekali. Sobat UTA boleh tepuk tangan di rumah ya, Sobat UTA. Terakhir nih, Prof, sebelum kita closing atau tutup acara pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mendengar masing-masing dari Prof Diana dan juga Pak Mike, apa saja sih pesan-pesan Prof Diana sebagai pionir profesor ya di UTA 45 Jakarta, apa sih yang ingin Prof sampaikan kepada dosen atau profesor-profesor lain atau bahkan mahasiswa atau yang akan berkarir sebagai akademisi? Silakan Prof. Oke. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita sudah memulai sesuatu, tanggung jawab kita, misalnya baik itu sebagai dosen, baik itu sebagai mahasiswa, apapun karir yang kita ambil, selesaikan dengan baik, berikan yang terbaik bagi diri kita, apapun hambatannya yang ada di kiri kanan kita, trust terhadap
kemampuan kita sendiri dan capailah impian itu. Jangan setengah-setengah. Kalau kita sudah memulai, selesaikan dengan baik. Dan percaya dengan mimpi-mimpi kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita keep going, terus berusaha, ketika kita diremehkan di sana-sini tentang pencapaian dan mimpi-mimpi kita, itu jadikanlah sebagai motivasi untuk kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kita tidak bisa meminta orang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, apapun yang kita mulai hari ini, apapun hambatannya, just keep going. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Lakukan yang terbaik hingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Ketika kita memiliki tugas tambahan, seperti saya memiliki tugas tambahan sebagai seorang kaprodi, dekan, dan warek misalnya seperti itu. Jangan jadikan itu sebagai beban. Ini yang saya minta kepada dosen-dosen. Ketika dia diberikan tugas tambahan, tidak Bu, saya mau fokus menjadi profesor. Malah itu salah. Ketika kalian menjabat, banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya adalah kolaborasi. Kalian bisa berkolaborasi banyak dengan universitas lain, menambah kolaborasi MOU dan MOE untuk prodi sendiri. Sekaligus kalian juga menambah relasi untuk kalian mendapatkan teman partner untuk publication atau research collaboration. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Tapi intinya adalah jangan memikirkan kerja kita akan double. Pikirkan juga keuntungan-keuntungan apa yang bisa kita dapatkan. Dan saya merasakan itu adalah satu kemudahan-kemudahan yang bisa mensupport dosen-dosen itu bisa menjadi lebih tinggi lagi. Yang ada, memang ada juga beberapa struktural yang memang karena tidak fokus, misalnya seperti itu, karena memang terlalu banyak bebannya juga akan terhambat. Tetapi kalau misalnya kita bisa membagi waktu dengan baik, mempunyai tim yang solid, lalu kita juga bisa membagi tugas-tugas itu dengan tepat waktu, maka tidak akan mungkin hal itu tidak bisa tercapai. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Diana. Selanjutnya, Pak Mike, pertanyaan yang sama sebagai Wakil Rektor 4 bidang SDM, apa sih harapan Pak Mike untuk kampus UTA 45 Jakarta, kemudian dosen-dosen UTA 45 Jakarta yang insya Allah atau 10 tahun kemudian ini akan menjadi profesor semua. Kemudian apa juga pesan Pak Mike untuk Prof. Diana? Silakan Pak Mike. Baik, terima kasih. Pertama-tama pastinya harapan saya untuk UTA 45 adalah menjadi kampus salah satu yang terbaik di satu Indonesia ini. Dan pesan apa yang bisa saya berikan kepada dosen-dosen yang sudah ada di UTA 45 adalah ayo kita berjuang bersama-sama agar kita bisa bersenang bersama-sama jika kita mencapai goal kita suatu hari nanti. Kalau pesan saya untuk Prof. Diana adalah Prof sudah mendapatkan hampir semua yang bisa didapatkan kira-kira di dunia pendidikan ini. Tapi tetap menurut saya jangan puas, terus tetap berkarya. Dan terima kasih sudah memilih UTA 45 untuk menjadi tempat Prof mengajar ya. Terima kasih. Oke, itu saya sudah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih Prof. Diana, Pak Michael sudah menyempatkan waktunya berbagi bersama kami. Ya. Tentunya banyak sekali kalimat-kalimat inspiratif dan motivasi yang bisa kami dapatkan dan juga Sobat UTA dapatkan. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Diana dan Pak Mike. Sobat UTA banyak yang bisa kita dapatkan dalam perbincangan kita kali ini. Tentunya bagi Anda yang saat ini berkarir sebagai akademisi atau mungkin teman-teman mahasiswa yang nantinya akan berkarir sebagai akademisi, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin, yang ada hanyalah Anda mau atau tidak mau untuk bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan. Pesan-pesan yang saya dapatkan dari kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah fokus, pantang menyerah, kemudian disiplin, dan tentunya kolaborasi. Karena sesuatu yang hebat tidak bisa kita dapatkan sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan di akhir sesi dari UTA Bicara. Sobat UTA, selalu ikuti program kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng, supaya Sobat UTA tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik kami lainnya di UTA Bicara.
Tausonya UTA 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Saya Dinar Aca, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.